Halo teman-teman semua, balik lagi nih bersama aku Ajir Piosa ya di channel ini. Dan hari ini kita mau review sedikit tentang genset silent atau genset portable dari Champion, serinya CEM atau CEM 1500 is inverter. Ya, jadi ini untuk dayanya itu 1000 watt tuh ya, 1100 watt. Dan ini untuk daya angkatnya 1200 watt teman-teman ya. Jadi bisa ngangkat sampai 1200 tapi kuncinya 1100 ya. Jadi di dalam boxnya dapat buku panduan atau buku manualnya, dan ini apa namanya, perintilannya. Ini ada untuk ngecas aki, ada obeng untuk colokan, dan untuk buka businya ya. Ini dia Championnya. Aku suka warnanya ya teman-teman ya. Ini harganya cuma 2 jutaan udah dapat screen ini ya. Tapi ini agak susah sih kemarin nemunya, stoknya sangat-sangat terbatas, dan aku harus ikut pre-order kemarin hampir 1 bulan juga untuk dapatin genset ini. Tapi setelah sampai, alhamdulillah aku tuh puas banget dengan genset ini ya. Reviewnya juga masih sangat sedikit di apa namanya, di YouTube atau di mana gitu ya. Review masih sangat sedikit, jadi masih belum banyak info tentang genset ini teman-teman ya. Jadi aku bakal ngulas sebisa aku. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, nanti teman-teman bisa komen aja di kolom komentar biar aku bisa bahas di video selanjutnya gitu ya. Oke, langsung kita lihat aja nih. Ini saat teman-teman pertama kali nyampe nih gensetnya ya, jangan lupa diisi oli. Pengisian olinya di bagian sini. Kita kan ada dikasih obeng nih, kita bisa buka ini, dan ada pengisian olinya di sini nanti. Teman-teman bisa lihat. Untuk level pengisian olinya juga ada di sini. Untuk jenis olinya, ini dia nih. Jenis olinya ini 10W30. Kalau misalnya teman-teman nggak punya oli khusus generator, bisa pakai oli motor yang 10W30 tapi ya teman-teman ya. Tapi lebih bagusnya teman-teman harus pakai langsung oli untuk genset, khusus tuh genset yang bagus ya, biar lebih awet gitu ya. Untuk sementara boleh sih pakai oli motor kalau mau nyalain kalau misalnya lagi darurat gitu ya. Nah, setelah diisi oli gitu ya, level olinya harus disesuaikan ya. Kan ada bibir untuk tutup olinya tuh. Kalau olinya ada kelihatan di bibirnya aja tuh udah cukup tuh. Nanti tinggal cek berkala aja, kalau kurang tinggal ditambahin. Nah, setelah isi oli, teman-teman harus isi bensin. Bisa isi pertalite, bisa isi pertamak. Lebih bagus isi pertamak sih ya. Dan untuk kapasitasnya 2,2 liter. 2,2 liter ini bisa bertahan berapa lama? Kalau klaimnya bisa bertahan 5 jam. Kalau menurut aku bisa lebih, bisa kurang, sesuai dengan pemakaian yang daya yang teman-teman lakukan atau beban yang teman-teman berikan. Mungkin kalau bebannya kecil bisa tahan lebih lama. Kalau bebannya lebih besar bisa di bawah 5 jam. Itu kalau menurut aku sih. Karena aku belum pernah coba continue dalam waktu yang lama sampai dengan 5 jaman ya. Karena pemakaian darurat aja. Tapi aku yakin dia tahan sih ya untuk 5 jaman. Nah, oke, ini sekilas tampilannya kayak gini. Di sini juga udah ada petunjuknya penggunaannya nih. Jadi teman-teman jangan asal nyalain. Di sini udah ada petunjuknya, tinggal lihat aja. Untuk bagian busi tinggal buka ini. Ini ya untuk bagian busi. Ini tinggal buka ini aja. Oh, lihat di belakang dulu nih. Ini ada untuk pembuangan ininya ya. Asapnya gitu ya. Jadi untuk genset ini tuh jangan dipakai di dalam ruangan ya. Teman-teman bisa taruh dia di luar ruangan saat dia menyala, karena ini gasnya atau yang keluaran dari sini tuh bahaya. Ini agak panas di bagian belakang ini kalau misalnya dia nyala gitu ya. Jadi harus dijaga benar-benar teman-teman. Oke, kita lihat bagian fiturnya. Nah, ini bagian depan ya. Fiturnya ada apa aja di sini, teman bisa lihat. Nah, di sini tuh ada switch untuk menyalakannya, kemudian switch untuk buka buka katup minyaknya ya. Di sini ada ESC throttle-nya untuk mengatur putaran mesin otomatisnya biar dia bisa menghemat BBM. Jadi putaran mesinnya dikecilin kalau misalnya kita nggak menggunakan beban yang besar, sehingga dia irit BBM ya. Dan inverter ini tuh inverter lagi. Genset itu jenisnya inverter atau pure sine wave ya. Jadi cocok untuk perangkat elektronik teman-teman yang ada di rumah. Jadi keluaran listriknya itu udah kayak keluaran listrik PLN ya. Jadi aman untuk peralatan elektronik yang ada di rumah karena udah stabil gitu ya keluarannya dibandingkan dengan genset yang konvensional ya. Oke, kemudian sini ada output untuk dayanya 220 volt. Jadi tinggal colokin aja nih. Ada stop kontaknya di sini. Ini AC 220 volt, ada tulisannya di bawah. Kemudian di sini ada colokan untuk DC atau ngecas aki. Jadi sini udah
udah ada dalam paketnya nih untuk ngecas aki ya. Teman-teman tinggal pakai aja kalau mau ngecas aki. Di sini ada juga colokan USB untuk ngecas atau apa gitu ya. Itu udah ada 2 ya. Kemudian di bagian samping ada lampu indikator untuk output. Kalau hijau berarti outputnya udah ready dipakai. Kalau overload alarm ini kalau misalnya beban yang kita berikan udah melebihi kekuatan gensetnya, dia bakal merah atau ada alarmnya gitu ya. Ini untuk oli. Kalau misalnya merah berarti oli habis ya. Jangan sampai merah sih. Teman-teman harus pantau sendiri ya. Oke. Jadi ini bisa buat nyalain apa aja, Bang. Ya, yang 1000 ini ya. 1000 ini bisa nyalain mesin pompa air, bisa masak nasi di rice cooker 450 watt, bisa pompa air aku yang sumur dangkal tuh ya. Ini nih bisa ya, nih pompa air aku yang ini nih bisa sekitar 125 watt aja. Tapi walaupun wattnya kecil, biasanya kalau pompa air AC gitu ya, ada tarikan awalnya yang cukup tinggi. Itu aku juga ada AC Sharp ya, Sharp setengah PK low watt 350 watt ya, bisa ngangkat ya. Tapi kalau misalnya ditanya, Bang, bisa untuk satu rumah ya, tergantung teman-teman itu rumahnya itu elektroniknya apa aja, terus wattnya berapa aja. Teman-teman harus hitung dulu untuk kebutuhannya. Kalau aku udah sesuai kebutuhan aku untuk keadaan darurat, untuk nyalain pompa air dan masak nasi di rice cooker gitu. Kalau mau nyalain AC juga bisa, tapi nyalain AC aja. Perangkat elektronik yang lain kayak kulkas apa dimatiin ya. Kalau misalnya mau nyalain satu rumah juga bisa. Jadi perangkat elektronik yang lain dimatikan, lampu semua dinyalain, terus hidupin AC satu. Jadi pilih teman-teman ya, mau nyalain AC satu sama lampu satu rumah, atau mau masak nasi sama lampu satu rumah. Jadi dipilih teman-teman ya, nggak bisa sekaligus. Kalau untuk daya 1000 watt mungkin bisa ya, mungkin bisa teman-teman, tapi memaksa daya yang berlebihan itu nggak bagus teman-teman, karena kalau ada mesin-mesin kayak pompa air gitu, kayak AC, tarikan awalnya itu walaupun nanti dia low watt atau 350 watt, tarikan awalnya itu bisa sampai 600, 700 gitu tarikan awalnya. Jadi kalau misalnya nyalain barengan, ini pasti mesinnya nggak kuat. Dan untuk syarat biar genset itu tahan lama, teman-teman harus menggunakan dayanya dengan bijak teman-teman. Jangan, walaupun di situ keterangannya 1100 watt, tapi jangan selalu dipaksa dia untuk bekerja di 1100 watt ya. Mungkin bisa di setengahnya atau di minimal 70%-nya lah, di 700 watt gitu ya, biar dia itu nggak terlalu beban dan dia itu bisa awet ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita coba nyalain aja ya. Ini untuk keterangannya, kalau silentnya itu sekitar apa namanya, sekitar 60 dB-an lah. Tapi karena aku nggak punya alat ukur untuk suara, jadi aku nggak bisa coba ya. Ini untuk di bawah-bawah juga enak tuh ya. Beratnya sekitar 12 kilo ya. Kalau di speknya ini 12 kilo ya beratnya. Nanti teman-teman rasa sendiri deh, mungkin kalau ditambahin minyak apa udah nambah lagi. Jadi kita coba nyalain aja kali ya. Oke, biar teman-teman bisa dengar sendiri suaranya. Ini kalau menurut aku sih nggak terlalu silent ya, cuman lebih senyap aja dari genset biasa. Oke, pertama untuk nyalainnya aku kasih lihat dulu deh. Untuk nyalain gensetnya, pertama teman-teman switch ini di on kan, kemudian ini diputar ke on, baru ini pastikan di sebelah sini, baru ini ditarik. Setelah mesinnya nyala, ini digeser kemari. Di sini udah ada petunjuknya, teman-teman bisa lihat tuh ya. Oke, kita coba nyalain. Nah, sebelum kita nyalain ya teman-teman ya, ini kalau misalnya nyalain genset itu, kalau misalnya genset udah nyala, jangan langsung dikasih beban, biarin aja dulu beberapa menit dia apa namanya, bekerja dengan normal dulu, baru dikasih beban. Oke ya, kita coba nyalain dulu. Oke, ya tuh udah bekerja teman-teman ya. Tuh kita nyala gensetnya. Kalau teman-teman mau dengar suaranya, ini kan kalau sekarang ini tuh aku pakai
penghilang suara bising di mic-nya aku ya. Sekarang aku coba hilangin ya. Nah, ini aku udah hilangin untuk pengatur suara bising di mic. Jadi suara gensetnya tuh kayak gini. Suara asli gensetnya, atau misalnya dengar sendiri ya. Nah, di sini tuh ada menu yang aku bilang tadi untuk menghemat atau menurunkan RPM. Kita coba tekan. Nah, suaranya udah kecil. Nah, suara yang kecilnya tuh kayak gini. Teman-teman bisa dengar sendiri nih ya. Nih, suara real genset portable dari Champion yang ngeklaim silent. Suaranya kayak gini ya. Lebih kecil dari genset konvensional pada umumnya. Tuh ya. Tapi kalau misalnya mau dikasih beban besar untuk ESC-nya ini jangan diaktifin ya, karena nanti dia nggak kuat. Oke, sekarang kita coba ngetes apa ya? Kalau mesin pompa aku udah coba. Kita coba ngetes ini deh. Ini yang ini 715 watt ya. Ya, kita coba. Kita balikin dulu nih. Kita balikin dulu ke mode ESC-nya, kita offin dulu. Nah, biar putaran mesinnya besar karena kita mau pakai daya yang besar nih. Pastikan dulu off gerindanya. Oke. Kita tunggu bentar. Oke ya. Kita langsung coba aja. Nah. Oke, kita nyalain. Bismillah. Tuh ya. Tuh. Sanggup ya. Ya, gerinda 750 watt nyala. Tuh, bisa nyala ya. Dan lampu indikatornya tetap hijau, dia nggak kekurangan beban. Oke, kita cabut lagi. Oke, udah aku turunin lagi untuk RPM mesinnya. Nah, oke, aku udah aktifin lagi untuk suara bisingnya. Tuh teman-teman, aku udah coba di ini bisa nyala dengan normal. Ini lumayan ya, 715 watt ya. Jadi untuk AC bisa, untuk mesin pompa air bisa, untuk rice cooker masak nasi bisa, teman-teman, kulkas juga bisa. Tapi kalau untuk 1000 watt, saran aku jangan dinyalain barengan ya, nyalahinnya satu persatu sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Kalau aku perlunya untuk itu aja sih. Kalau mati lampu, aku nyalain air, terus aku nyalain lampu rumah malam ya. Terus waktu tidur bisa pakai AC, bisa pakai kipas angin. Kalau pakai kipas angin bisa nyala lebih lama. Ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, bisa langsung aja ke kolom komentar gitu, Bang, coba ini, Bang, coba itu ya. Kalau masih oke, masih wajar, aku bakal coba ya. Ini suara saat mode idle ya, suaranya nggak terlalu besar. Untuk beban-beban yang kecil ini oke banget. Kalau menurut aku suaranya nggak begitu besar kayak genset konvensional. Kalau yang mau beli, mungkin nanti kalau ada linknya, aku sertakan linknya di deskripsi video teman-teman ya. Kalau misalnya stoknya ada, aku kasih link di TikTok sama di Shopee lah ya. Jadi ada dua, silahkan tonton, pilih sendiri. Apa harus ikut pre-order, silahkan. Mungkin belum banyak stoknya, tapi kalau misalnya udah banyak stoknya, alhamdulillah teman-teman bisa dapat genset Champion. Ini merek bagus sih Championnya. Harganya cuma 2 jutaan. Aku dapat tepatnya di harga 2,5 juta ya. Dapat diskon dari TikTok. Oke, sekarang kita coba untuk matikan dulu deh ya, matikan dulu. Untuk matiinnya ya, teman-teman harus off kan ini. Ini di off. Tuh. Terus switch. Oke. Ya. Kemudian ini dibalikin lagi. Tuh. Dan ini off kan lagi. Tuh. Off kan lagi. Nah, jadi untuk matikannya kayak gitu ya. Aku rasa hanya itu aja teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Thank you. Keren nih. Genset Champion GM 1500 is ya.